teman-teman, kami mahasiswa Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka dari program studi Teknik Informatika. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang struktur data graph dari mata kuliah struktur data. Sebelumnya, perkenalkan saya Yusuf Kunogama John. Di sini saya sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri. Langsung saja ke pemateri. Waktu kesempatan saya berikan. Ya, dari sini saya akan menjelaskan tentang pengertian struktur data graph. Graph adalah kumpulan node atau simpul di dalam bentuk bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Graph dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek distrik dan hubungan antara objek tersebut. Representasi visual dari graph adalah dengan meletakkan objek sebagai node, bulat atau titik vertex. Sedangkan hubung antara objek dinyatakan dengan garis edge. G adalah F atau E. Dengan G adalah graph, F adalah simpul atau vertex atau node titik. E adalah busur atau edge. Baik, di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah dalam graph. Yang pertama, vertex. Vertex adalah himpunan node atau titik pada sebuah graph. Yang kedua, edge. Edge adalah himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Yang ketiga, adjacent. Dua buah simpul disebut adjacent bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Yang keempat, incident. Jika E merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W yang ditulis E sama dengan VW, maka V dan W disebut terletak pada E, dan E disebut insiden dengan V dan W. Yang kelima, degree. Degree adalah jumlah busur yang insiden dengan simpul. Yang keenam, path. Path adalah serangkai simpul-simpul yang berbeda yang adjacent secara berturut-turut dari simpul satu ke simpul berikutnya. Yang berikut jenis-jenis graph. Graph dapat dibedakan berdasarkan arah jelajahnya dan ada tidaknya label bobot pada relasinya. Berdasarkan arah jelajahnya, graph dibagi menjadi dua, yaitu undirected graph. Pada undirected graph, simpulan-simpulannya terhubung dengan edge yang sifatnya dua arah. Misalnya, kita punya satu simpul dan dua yang saling terhubung. Kita bisa menjelajah dari simpul 1 ke simpul 2. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, directed graph. Kebalikan dari undirected graph. Pada graph jenis ini simpul-simpulnya terhubung oleh edge yang hanya bisa melakukan jelajah satu arah pada simpul A yang terhubung ke simpul B, namun arah panahnya menuju simpul B. Maka kita hanya bisa melakukan jelajah atau traversing dari simpul A ke simpul B dan tidak berlaku sebaliknya. Selain jenis dari arah jelajahnya, graf dapat dibagi menjadi dua berdasarkan ada tidaknya label bobot pada koneksinya, yaitu yang pertama, grafik berbobot. Grafik berbobot merupakan jenis graph yang cabangnya diberikan label bobot berupa bilangan numerik. Pemberian label bobot pada EG biasanya digunakan untuk memudahkan algoritma dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, grafik tak berbobot. Berbeda dengan grafik sebelumnya, grafik tidak berbobot ini tidak memiliki properti bobot pada koneksinya. Graph ini hanya mempertimbangkan apakah dua node saling terhubung atau kedua node tidak saling terhubung. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik graph. Graph memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Jarak maksimum dari sebuah simpul ke semua simpul lainnya dianggap sebagai eksentrisitas dari simpul tersebut.
Titik yang memiliki eksentrisitas minimum dianggap sebagai titik pusat dari graf. Nilai eksentrisitas minimum dari sebuah simpul dianggap sebagai jari-jari dari graf tertentu. Berikut fungsi dan kegunaan graf. Fungsi dan kegunaan graf diantaranya yang pertama, graf digunakan untuk mempresentasikan aliran komunikasi. Yang kedua, digunakan dalam pemodelan grafik. Dan yang ketiga, graf dipakai pada sistem operasi untuk alokasi sumber daya. Dan yang keempat, Google Maps menggunakan graf untuk menentukan rute terpendek. Keunggulan dari struktur data graf. Dengan menggunakan graf, kita dapat dengan mudah menemukan jalur terpendek dan tetangga dari Done. Graf digunakan untuk mengimplementasikan algoritma seperti DFS dan BFS. Graf membantu dalam mengatur data. Karena strukturnya yang non-linear, membantu dalam memahami masalah yang kompleks dan visualisasi.